Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk kelas 8 Kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita masih ada di bab 2, yaitu tentang struktur dan fungsi makhluk hidup. Di video sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai organ-organ pernafasan pada manusia. Seperti biasa, linknya ada di pojok kanan atas kolom deskripsi atau di akhir video. Dan kali ini saya akan lanjut dengan pembahasan mengenai mekanisme pernafasan pada manusia. Baik, simak videonya sampai selesai ya. Jadi, tahap-tahap pernafasan pada manusia itu ada dua. Ada pernafasan luar atau eksternal dan ada juga pernafasan dalam atau internal. Pernafasan luar itu merupakan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dan darah. Jadi karbon dioksida itu akan meninggalkan darah dan oksigen masuk ke dalam darah secara difusi. Oksigen itu nanti akan berikatan dengan hemoglobin dalam darah. Kemudian pernafasan dalam atau pernafasan internal. Pernafasan dalam ini pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Jadi darah masuk ke jaringan tubuh. Oksigen akan melepaskan ikatan dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke jaringan tubuh. Seperti itu ya. Kemudian, saat manusia itu bernafas maka akan berlangsung dua mekanisme, yaitu mekanisme menghirup udara atau inspirasi dan mekanisme menghembuskan udara atau ekspirasi. Dalam mekanisme pernapasan ini akan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma ini merupakan otot yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Nah, mekanisme pernafasan itu ada dua. Ada pernapasan dada dan juga ada pernapasan perut. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pada pernapasan dada, yang paling berperan adalah otot antar tulang rusuk. Nah, bagaimana proses bernafas dengan pernafasan dada? Yang pertama, inspirasi dulu. Ketika kalian menghirup nafas atau menarik nafas terlebih dahulu. Yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk luar itu akan berkontraksi. Kemudian tulang rusuknya naik, rongga dadanya membesar sehingga menyebabkan tekanan udara rongga dadanya mengecil. Kemudian udara masuk ke paru-paru. Kemudian ketika ekspirasi atau menghembuskan nafas, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk luar relaksasi sehingga menyebabkan tulang rusuknya turun. Kemudian rongga dada akan mengecil yang menyebabkan tekanan udara rongga dada menjadi besar. Barulah udara bisa keluar dari paru-paru. Baik, lanjut ke pernafasan perut. Pada pernapasan perut, yang paling berperan adalah otot diafragma. Ketika menarik nafas atau inspirasi, yang terjadi adalah otot diafragma berkontraksi. Kemudian diafragma mendatar, volume rongga dada membesar sehingga menyebabkan tekanan udara rongga dada mengecil. Barulah udara bisa masuk ke paru-paru. Kemudian ketika ekspirasi atau menghembuskan nafas, yang terjadi pada pernafasan perut adalah otot diafragmanya relaksasi, kemudian diafragmanya melengkung, rongga dadanya mengecil yang menyebabkan tekanan udara rongga dada membesar, barulah udara bisa keluar dari paru-paru. Bisa dipahami ya? Baik, kalau sudah paham, sekian dulu video tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.